Persib memang keluar sebagai juara di musim itu, namun ada sebuah keganjilan yang sangat sulit diterima oleh logika, terutama bagi para bobotoh. Bagaimana bisa Ciro Alves tidak terpilih sebagai pemain terbaik musim tersebut? Penghargaan itu justru jatuh ke tangan pemain Madura United, Francisco Rivera. Jika dibedah dari segala sisi, statistik Ciro unggul bagi langit dan bumi. Ciro sukses membantu Persib mengangkat trofi dengan catatan impresif 17 gol dan 12 assist. Sementara itu Rivera hanya mengemas 9 gol dan 11 assist. Bahkan pada partai final, Ciro tampil luar biasa dengan sumbangan 1 gol dan 2 assist. Sedangkan Rivera tidak mencatatkan kontribusi gol maupun assist sama sekali. Satu-satunya statistik di mana Ciro kalah dari Rivera hanyalah jumlah koleksi kartu kuning. Saat nama Rivera diumumkan sebagai pemain terbaik, Ciro pun tak mampu menyembunyikan tatapan tak percaya di wajahnya. Namun bagi banyak pecinta sepak bola Indonesia khususnya bobotoh, Ciro tetaplah pemain terbaik yang sesungguhnya di musim itu. Hal yang membuat Ciro begitu dicintai bukan karena angka-angka di atas kertas, tapi karena Ciro adalah petarung yang selalu bermain dengan hati. Meski sempat sering dianggap egois, di musim tersebut ia menunjukkan kebesaran hati dengan banyak berbagi peluang kepada rekan-rekannya. Puncaknya tentu saja tersaji pada partai final leg kedua melawan Madura United. Di laga krusial tersebut, Ciro dengan segala kerendahan hatinya berhasil menyumbang 2 assist. Ia memilih menepikan ego pribadinya demi kemenangan tim, ketimbang memaksakan namanya tercatat di papan skor. Assist pertama ia suguhkan dengan matang untuk gol Mark Klok. Ciro Alves! Sementara assist kedua ia berikan kepada Beckham Putra. Padahal jika saat itu Ciro memilih untuk egois, ia punya ruang yang sangat terbuka untuk melepaskan tendangan langsung ke gawang. Ciro Beckham! Selesai sudah pertandingan pemirsa! Selesai sudah! Air mata yang tumpah setelah Persib memastikan gelar juara menjadi bukti sah betapa besar cinta dan ketulusannya untuk klub ini. Di tengah riuh sorak-sorai kebahagiaan Persib merayakan gelar juara, terselip sebuah pemandangan yang cukup menyayat hati. Di balik setiap panggung kesuksesan yang megah, selalu ada sosok di balik layar yang luput dari sorotan kamera dan jarang mendapat apresiasi yang layak. Begitu pula di Persib. Ada satu sosok yang perannya di masa-masa kegelapan klub begitu krusial. Namun di hari selebrasi juara, kehadirannya seolah meredup, bahkan sepotong medali pun tak ia dapatkan. Sosok itu adalah Teddy Cahyono. Keberhasilan Maung Bandung mengukir sejarah di musim tersebut tak lepas dari kontribusi besar seorang Teddy. Meski jarang terlihat di garda depan, peran strategisnya untuk internal tim sungguh tak main-main. Beberapa pekan sebelum babak Championship Series dimulai, internal Persib sempat diguncang problem serius oleh masalah kontrak David da Silva. Kala itu situasi memanas hingga membuat DDS mogok latihan, bahkan tak mau ikut bertanding. Di tengah kebuntuan tersebut, lagi-lagi Teddy turun tangan dan berhasil merumuskan win-win solution yang mendinginkan suasana. Sebuah penyelesaian yang bahkan diakui dan diapresiasi langsung oleh DDS sendiri. Jauh sebelum itu, dari sisi perekrutan pemain, kita tentu masih ingat betapa gilanya performa Ciro Alves saat berseragam Persikabo, yang membuatnya menjadi pemain paling panas dan diburu oleh banyak klub besar tanah air. Namun berkat kelihayan negosiasi Teddy, Persib Bandunglah yang akhirnya sukses mengamankan tanda tangan penyerang asal Brazil tersebut. Meski memiliki deretan andil besar, di momen paling bersejarah bagi klub yang dipimpinnya sebagai Direktur Olahraga PT Persib Bandung bermartabat, Teddy harus berbesar hati berdiri di podium tanpa dikalungi medali juara. Melihat keganjilan itu, pelatih kiper Luizinho Passos yang menyadari sang bos tak kebagian medali, langsung berinisiatif menawarkan medali miliknya sendiri. Namun dengan penuh kerendahan hati, Teddy menolak tawaran tersebut. Teddy memberikan gestur bahwa ia tidak masalah dan memilih untuk tetap larut dalam selebrasi kebahagiaan tim. Teddy Cahyono akhirnya resmi mundur dari jabatannya per akhir Juli 2024 setelah mengantarkan Persib ke tangga juara. Dan posisinya digantikan oleh Aditya Putra Herawan.
Ia pergi sebagai salah satu sosok krusial yang berhasil meninggalkan legasi abadi bagi Bobotoh, terutama lewat keputusan jeniusnya menunjuk pelatih bernama Boyan Hodak. Satu Juni 2024 menjadi hari di mana seluruh penggawa Persib bisa melepas penat dan merayakan momen kebahagiaan mereka. Selebrasi meriah pecah di mana-mana, dan jagat sosial media dipenuhi oleh unggahan sukacita para pemain yang bangga memamerkan medali serta trofi juara mereka. Namun di tengah pesta tersebut, ada satu sosok yang ruang bahagianya justru dibatasi secara paksa. Bahkan untuk sekadar memposting momen indahnya bersama Persib, ia langsung mendapat teguran dan peringatan keras dari oknum supporter mantan klubnya. Ia dipinta agar tidak terlalu bereuforia dalam merayakan keberhasilannya membawa Maung Bandung juara. Dialah Rezaldi Hehanussa. Saat itu kolom komentar unggahannya mendadak diserbu dengan kalimat-kalimat intervensi. Seperti, ngapain diposting terus le? Hargai kami The Jackmania. Demi menjaga kondusivitas, Rezaldi lagi-lagi terpaksa mengambil langkah senyap dengan mematikan kolom komentar di akun sosial medianya. Juni 2024, bursa transfer untuk menyongsong musim baru 2024-2025 resmi dibuka. Persib Bandung pun mulai bergerak melakukan scouting dan perburuan pemain. Namun pergerakan mereka kali ini tidak seagresif musim-musim sebelumnya dan terkesan tidak begitu lapar. Tampaknya manajemen Persib sadar betul bahwa komposisi skuad yang membawa mereka juara kemarin sudah sangat solid. Fokus utama mereka sederhana, mempertahankan pilar inti dan hanya menambal beberapa posisi yang dinilai perlu diperbaiki. Sebagai langkah awal pembersihan skuad, Persib resmi melepas beberapa nama seperti Erianto, Zalnando, Arsan Makarin, dan Abdul Aziz. Kepergian nama-nama ini sebenarnya sudah diprediksi oleh publik karena mereka memang minim mendapatkan menit bermain di era Boyan Hodak. Namun jagat sepak bola Bandung mendadak dikejutkan saat manajemen Persib mengucapkan kata hatur nuhun kepada 3 pemain pilar yang kontribusinya dalam membawa Persib juara sungguh luar biasa besar. Secara tak terduga, Persib resmi berpisah dengan Stefano Beltrame, Ezra Walian, dan Alberto Rodriguez. Untuk mengisi lubang yang ditinggalkan, Persib bergerak mendatangkan amunisi baru yang lebih segar. Mereka adalah Gustavo Franca, bek tengah asal Brazil, Mateo Kocijan, gelandang bertahan asal Kroasia, serta penyerang lokal Dimas Derajat dan penyerang asal Cape Verde, Mailson Lima. Namun dari sekian banyak pergerakan transfer, ada 2 nama yang paling menyita perhatian dan memicu perdebatan. Pertama adalah dipanggilnya kembali Tyrone Del Pino. Gelandang asal Spanyol ini sempat dipinjamkan setelah menderita cedera parah di awal musim lalu, dan kini kembali diberi kesempatan untuk membuktikan kualitasnya. Kedua, yang paling memicu gelombang tanda tanya bahkan membuat sebagian publik sepak bola Bandung agak geram adalah kedatangan Adam Alis dengan status pemain pinjaman dari Borneo FC. Kala itu Adam Alis merupakan salah satu figur yang kurang disukai oleh sebagian publik sepak bola nasional, bahkan oleh Bobotoh sendiri. Sentimen itu muncul bukan tanpa alasan. Ia didatangkan langsung dari Borneo FC, tim rival terkuat yang sepanjang musim lalu menjadi ancaman terbesar Persib dalam perebutan gelar juara. Dan seperti biasa di balik setiap keberhasilan Persib, selalu saja lahir narasi-narasi miring yang memandang sebelah mata sang juara bertahan. Persib dituding bisa mengangkat trofi musim lalu hanya karena faktor keberuntungan, memanfaatkan celah dari sistem Championship Series. Banyak yang meram bahwa di musim baru ini, Maung Bandung akan terseok-seok dan kesulitan membuktikan taringnya karena kompetisi kembali menggunakan format lama, yaitu regular series penuh. Maka 9 Agustus 2024 menjadi hari yang paling dinantikan. Itu adalah momen di mana Persib memulai laga perdana mereka untuk musim 2024-2025. Partai pembuka ini sekaligus menjadi panggung pembuktian yang krusial. Apakah ramuan taktik Boyan Hodak masih tetap akan meledak? Atau justru Persib akan kembali terlempar ke dalam siklus lama mereka yang hancur-hancuran di awal musim? Laga perdana tersebut mempertemukan Persib dengan kekuatan baru dari timur Indonesia, yaitu klub promosi asal Papua, PSBS Biak.
Namun alih-alih kesulitan, partai ini justru menjadi wadah bagi Persib untuk mengirimkan pesan paling lantang kepada seluruh pesaing mereka di Liga. Lini depan Maung Bandung menegaskan bahwa mereka sungguh tidak main-main dalam misi mempertahankan gelar juara. Dan kalian tahu betapa mengerikannya duo Brazil milik Persib di pertandingan ini? Tidak offside dan ada dua pemain di sana. Sikat. Penetrasi diakhiri dengan Ciro Alves, Ciro David da Silva. Kita lihat dulu. 19 Agustus 2024, Persib Bandung mendapatkan ujian yang jauh lebih berat. Komposisi skuad hasil ramuan Boyan Hodak kembali diuji konsistensinya. Kali ini mereka harus bertandang menghadapi kekuatan bertabur bintang milik Dewa United yang dihuni oleh nama-nama beken seperti Hugo Gomez, Ricky Kambuaya, hingga Alexis Mesidoro. Dalam pertarungan sengit tersebut, Maung Bandung dipaksa puas berbagi angka setelah ditahan imbang oleh Dewa United dengan skor akhir 2-2. Di laga ini, Persib bisa dikatakan cukup beruntung karena gawang mereka dikawal oleh Teja Paku Alam yang tampil luar biasa dengan melakukan rentetan penyelamatan krusial. Namun di balik raihan 1 poin yang dibawa pulang ke Bandung, ada sebuah cerita pembuktian yang sangat manis. Pemain asing yang di musim sebelumnya sempat terbuang dengan status pinjaman, justru sukses mencetak gol perdana, sekaligus membukukan brace alias 2 gol ke gawang Dewa United. Ya, dialah Tyrone Del Pino. Penampilan gembilangnya di laga ini menjadi bukti paling sahih kepada publik bahwa keputusan Boyan Hodak untuk memanggilnya kembali ke skuad utama tidaklah salah. Ciro Alves angkat bola. Oh, baik sekali Mas Derajat. Ciro Alves umpan. Namun setelah awal yang menjanjikan, skuad Maung Bandung mulai dihantui oleh problem yang cukup serius, yakni persoalan inkonsistensi permainan. Setelah sebelumnya ditahan imbang oleh Dewa United, Persib kembali harus puas berbagi angka saat menjamu Arema FC dengan skor sama kuat 1-1. Mas Derajat. Sika. Tren minor ini berlanjut kala mereka melakoni laga tandang ke markas PSM Makassar yang berakhir dengan skor kacamata 0-0. Ya pemirsa, pertandingan yang sangat brimo. Berikan semangatmu untuk PSM Makassar dan juga Persib Bandung. Rentetan hasil tersebut membuat Persib mencatatkan statistik yang kurang memuaskan untuk ukuran sang juara bertahan. Dari 4 laga awal yang sudah dijalani, mereka hanya mampu mengumpulkan 6 poin saja. 15 September 2024 menjadi hari krusial di mana Persib Bandung harus bertandang ke markas PSIS Semarang. Di pertandingan kali ini, Maung Bandung mau tak mau harus membawa pulang kemenangan. Alasannya jelas, selain sangat membutuhkan tambahan 3 poin untuk mendongkrak posisi di klasemen, Persib juga butuh suntikan kepercayaan diri yang tinggi sebelum mereka melakoni laga akbar bertajuk Derby El Clasico Indonesia melawan Persija Jakarta. Misi tersebut akhirnya tuntas setelah Persib berhasil mengamankan kemenangan dengan skor tipis 2-1. Alis jatuh dan sekarang syuting. Penalti, tendangan melengkung dari Del Pino dan gol! Di laga ini, Tyrone kembali mencatatkan namanya di papan skor. Tidak hanya itu, bek Brazil baru Persib, Gustavo Franca, juga sukses mencetak gol perdananya bagi Maung Bandung. Gol ini menjadi pembuktian penting sekaligus membangkitkan kepercayaan diri publik bahwa kualitas Gustavo Franca sama sekali tidak kalah kelas jika dibandingkan dengan sosok bek tangguh yang musim lain membawa Persib juara, yakni Alberto. ...23 September 2024, Stadion Sijalak Harupat menjadi saksi bisu saat Persib Bandung menantang musuh bebuyutan mereka Persija Jakarta. Dalam laga penuh gengsi tersebut, armada Maung Bandung tampil terlalu perkasa bagi tim ibu kota. Persib sukses mengamankan kemenangan meyakinkan dengan skor 2-0 tanpa balas. Gol pembuka keunggulan dilesatkan oleh Dimas Derajat, yang langsung disambut dengan selebrasi yang begitu emosional di pinggir lapangan.
Pesta kemenangan Persib kemudian digenapkan oleh gol kedua yang dilesatkan dengan dingin oleh Rian Kurnia. Yang kesempatan dimiliki dan 7 November 2024 akan selalu tercatat sebagai salah satu musim paling magis dan tak akan pernah bisa dilupakan oleh seluruh pendukung Persib Bandung. Di bawah langit Singapura, dalam melanjutkan kompetisi Asia ACL 2, Maung Bandung harus menantang tuan rumah Lion City Sailors. Laga ini sempat terasa seperti mimpi buruk. Persib tampil buntu dan sudah harus tertinggal 2-0 di babak pertama. Waktu terus berjalan kejam, merayap hingga menit ke-80. Dan papan skor masih bergeming menunjukkan angka 2-0 untuk keunggulan tuan rumah. Harapan seolah sudah mati dan asa sempat meredup di dada para bobotoh. Namun harapan itu mulai merangkak hadir di menit ke-81. David Da Silva berhasil memecah kebuntuan dan memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1. Ketegangan memuncak saat laga memasuki masa injury time. Tepat di menit ke-92, seisi stadion dibuat terperangah ketika sebuah gol roket spektakuler dilepaskan oleh Matteo Kocijan dan menghujam deras ke gawang lawan. Skor imbang 2-2. Di titik itu, publik mengira Persib sudah berhasil melakukan keajaiban dengan mencuri 1 poin. Tapi siapa sangka, malam itu skuad Maung Bandung menolak untuk sekadar puas dengan hasil seri. Mereka lapar, mereka menginginkan sejarah yang lebih besar. Tepat di detik-detik terakhir, menit ke-94, dari 4 menit tambahan waktu, momen gila itu benar-benar pecah. Sang maestro Tyrone Del Pino berhasil menari-nari melewati barisan pertahanan Lion City Sailors sebelum melepaskan sepakan indah yang membalikan keadaan menjadi 2-3. Persib menang. Sebuah comeback dramatis paling indah, sekaligus paling menegangkan di level Asia. Sungguh sebuah malam yang di luar nalar. Namun di balik kegilaan dan air mata bahagia di laga tersebut, siapa yang menyangka ada sebuah kemarahan yang begitu besar meledak di dalam ruang ganti. Ya, saat jeda babak pertama, Boyan Hodak mengamuk hebat, menumpahkan segala kekecewaannya demi membakar kembali harga diri dan mentalitas juang para punggawa Maung Bandung. Let's go, come on, all together, help each other. Comeback dramatis di Asia itu benar-benar menjadi titik balik yang membakar mental bertarung tim ini. Efek magisnya merembet langsung ke kompetisi domestik. Mentalitas punggawa Persib bertransformasi menjadi luar biasa tangguh dan sulit diruntuhkan. Walau sempat terseok-seok dan kehilangan banyak poin di beberapa laga awal, Persib Bandung perlahan tapi pasti merangkak naik, hingga akhirnya sukses menutup paruh musim pertama dengan status mentereng sebagai pemuncak klasemen. Di titik ini gelombang optimisme membumbung tinggi di langit Bandung. Keyakinan bahwa trofi Liga 1 akan kembali pulang ke pelukan Maung Bandung terasa begitu nyata. Namun bukan Persib namanya jika jalannya mulus tanpa hambatan. Bukan Persib namanya jika cerita perjalanannya terlalu mudah untuk ditebak. Memasuki paruh musim kedua, disinilah ujian yang sesungguhnya baru saja dimulai. Di fase inilah Persib benar-benar dipaksa merasakan sakit, dihantam badai, dan mencicipi betapa kejamnya sebuah kompetisi. Sebuah rentetan ujian yang luar biasa berat, yang jika dialami oleh tim lain, jangan harap bisa berbicara tentang tahta juara. Mungkin untuk sekadar bertahan di kompetisi tertinggi dan lolos dari jurang degradasi saja sudah sangat disyukuri. Lantas, badai apa yang sebenarnya menghantam Maung Bandung di paruh musim kedua, dan bagaimana mereka bertahan di tengah rasa sakit itu? Kita akan bahas tuntas semuanya di episode ketiga.